Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebangsa dan setanah air, negara kita dalam keadaan kurang baik dalam segi ekonomi. Maka dari itu kita harus sabar. Yang penting kita berusaha. Dalam situasi begini, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dialah yang mengatur segala-galanya. Dalam kesempatan ini, saudara-saudaraku, Indonesia kita beragam dari segala macam sudut pandangan. Yang ramai saat ini dalam segi moral, akhlak dalam negara kita ini. Dalam pemerintahan Pak Jokowi, alangkah bagusnya keadaan yang kita hadapi sekarang. Kalau kita tinjau dari pemerintahan yang sesudah-sudahnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu dekat ini ada salah satu ormas muslim yang dipimpin oleh Habib Rizik. Kita sangat menghormati dia. Tapi saya sendiri terus terang saya kurang suka dalam gayanya, dalam gerak-geriknya. Saya pikir saya seorang warga negara Republik Indonesia kurang menyukainya, tapi saya sangat hormat kepada beliau. Di samping itu, negara kita ini negara kaya. Marilah kita dukung pemerintahan sekarang ini. Oleh saya pikir pemerintahan sekarang hampir menuju kemakmuran, tapi dengan susah payah, tidak segampang yang kita pikirkan. Saudara-saudaraku setanah air, alangkah kitanya berpikir, merenungkan, terutama anggota-anggota ormas yang ada di negeri kita ini. Janganlah selalu kita menimbulkan permasalahan. Emang nyampe wifi-nya? Nyampe lah. Mengapa? Mau mana? Ke warung. Wahai sahabatku, sahabat-sahabat setanah air,
seperti kita ketahui, 5 hari yang lewat seorang Habib pulang ke negerinya sendiri. Tapi saya heran, alangkah dimulai dielu-elukannya seorang pemimpin NU. Saya juga bangga, fanatik, tapi saya tidak setuju dengan kondisi begitu. Seolah-olah dia menantang pemerintahan yang sah. Seolah-olah dia tidak sudi, padahal di negaranya sendiri. Wahai sahabat-sahabatku, saya mohon berpikirlah, berpikir dengan jernih. Toh kita hidup ini berputar. Wahai sahabat-sahabatku, cuman satu yang saya sarankan kepada sahabatku, bagi yang beragama, agama apapun itu, hayatilah ajaran agamamu itu. Renungkanlah apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dilaksanakan dalam kondisi negara kita sedang berkembang. Jangan selalu bikin suatu situasi yang kondisi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini, detik ini, negara kita masih utuh, kuat di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Saya sendiri 4 jempol buat Pak Jokowi. Saya pikir beliau dan terhadap anggota DPR MPR bisa merubah undang-undang dalam seorang pemimpin. Dan Pak Jokowi ini mungkin bisa dirubah, bisa 4 periode undang-undangnya dirubah. Begitulah biar negara kita bangkit. Memang dalam memimpin itu enggak semudah yang kita bayangkan, penuh tantangan, apalagi negara kita yang beragam sifat watak. Itu kita bikin suatu keindahan dalam negeri kita ini. Saudara-saudaraku yang terhormat, dalam dunia media sering kita dengarkan, apalagi dalam zaman teknologi sudah maju, alangkah kita baiknya berprasangka baik
terhadap pemerintahan yang kita alami sekarang ini. Kita renungkan, tidak mungkin pemerintahan menjerumuskan rakyatnya ke dunia yang sangat pahit. Memang dalam mencapai sesuatu itu, tantangan selalu silih berganti. Saya sebagai seorang rakyat biasa sering termenung memikirkan kehidupan. Tapi bersyukur negara kita utuh dalam NKRI. Berbeda-beda tapi tetap bersatu. Indonesia ini termasuk negara Muslim pertama terbanyak penduduknya. Kita bangga Muslim 99%. Menjunjung tinggi ajaran-ajaran Islam. Tapi kita punya undang-undang bukan menurut Islam. Emang begitu Tuhan menciptakan negara kita, Republik Indonesia. Kalau kita sama semua, Muslim tulen 1000%, pasti kita juga ada keribut-keributan. Lebih parah kita berselisih yang sesama penganut, makan waktu yang lama. Tahu sendiri kita di Timur Tengah ada suatu daerah yang tidak pernah aman, selalu ada pertikaian dalam segala hal, maupun itu politik, kekuasaan. Sementara di negara kita ini beragam, punya dasar undang-undang dan Pancasila. Saat ini negara kita dipimpin seorang Bapak Jokowi, Insinyur Bapak Jokowi, yang begitu mantap memikirkan rakyatnya. Langkah-langkah yang diambil tenang, berwibawa, mempelajari dari sudut apapun demi rakyatnya. Kita tahu selama ini pemerintahan yang sudah masih banyak orang yang tidak baik,
dibanding yang orang baik. Itulah suatu tantangan kita bernegara. Tapi kita tetap bersyukur. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku, detik ini, saat ini kita masih sehat walafiat. Negara kita akan maju. Yakin, saya yakin-yakinnya di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Dalam pemerintahan Pak Jokowi, sampai tahun 2024, apakah ada seorang pemimpin kita yang seperti Pak Jokowi? Mudah-mudahan kita doakan ada yang lebih bagus pemikirannya. Saya sendiri pemerintahan Pak Jokowi bagus, tapi kita doakan di tahun-tahun yang datang dalam pergantian pemerintahan lebih bagus lagi. Pada saat perjalanan sekarang ini juga banyak tantangan, banyak yang menantang pemerintahan memaksakan sesuatu hal. Saya pikir siapapun itu dalam suatu bangsa yang majemuk, alangkah tidak eloknya bermusyawarah, bermufakat, jangan saling menganggap dirinya paling bisa, paling pintar. Dan kita ketahui saat ini seluruh dunia dilanda COVID-19, termasuk negara kita, Republik Indonesia tercinta ini. Ada sekelompok ormas yang suka bikin lagunya sendiri. Saya tidak suka seperti itu. Sebagai contoh, katanya FPI, Front Pembela Islam. Oke, kita hargai itu. Tapi saya harap ya jangan seperti itulah di negara sendiri. Seolah-olah mengkecilkan pemerintahan yang ditempatinya sendiri. Bermusyawarahlah. Saya sendiri sebagai umat Nabi Muhammad SAW, alangkah enaknya kita bermusyawarah, bermufakat dalam segala hal, terutama dalam perpolitikan negara kita. Jangan memaksakan kehendak. Kira-kira sekian pikiran saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.